Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kendal hingga Jepang, seorang petani jagung merantau demi anak dan keluarga, namun kesepian menghadirkan godaan tak terduga. Di sebuah gubuk sederhana, kehangatan yang awalnya menenangkan berubah menjadi hubungan terlarang yang sulit dihentikan. Saat batas mulai hilang dan rahasia semakin dalam, semuanya bergerak menuju sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Apakah semua ini akan berakhir bahagia atau justru menghancurkan segalanya? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Di sebuah desa kecil di Kendal, kehidupan berjalan dengan sederhana dan tenang. Rumah-rumah berdinding bata dan kayu berdiri berjejer, dikelilingi sawah yang hijau membentang sejauh mata memandang. Di sanalah Arga tinggal bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Rumah mereka tidak besar, hanya terdiri dari beberapa ruangan sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan kehangatan yang tidak ternilai. Setiap pagi, Arga bangun lebih awal sebelum matahari terbit. Ia biasa duduk sebentar di teras rumah, memandangi langit yang perlahan berubah warna, sambil memikirkan bagaimana caranya mencukupi kebutuhan keluarganya hari itu. Hidup sebagai kepala keluarga bukanlah hal yang mudah bagi Arga. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang membantu tetangga yang membutuhkan tenaga tambahan. Penghasilannya tidak menentu. Ada hari di mana ia pulang dengan membawa sedikit uang, tetapi tak jarang ia hanya membawa kelelahan tanpa hasil yang berarti. Meski begitu, Arga selalu berusaha tersenyum di depan istrinya. Ia tidak ingin beban hidup yang ia rasakan ikut menekan hati orang-orang yang ia cintai. Di malam hari, ketika anaknya tertidur, Arga sering terjaga lebih lama, memandangi langit-langit rumah sambil memikirkan masa depan. Ia takut tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Anak Arga adalah sumber semangat sekaligus kegelisahan baginya. Setiap kali melihat anaknya tertawa, berlari-lari kecil di halaman rumah, atau tertidur pulas dengan wajah polos, hati Arga terasa hangat. Namun di saat yang sama, ia juga merasa cemas. Ia ingin anaknya tumbuh dengan pendidikan yang baik, dengan kehidupan yang lebih baik dari dirinya. Ia tidak ingin anaknya merasakan kesulitan yang sama. Keinginan itu terus berputar di pikirannya, menjadi alasan yang perlahan mendorongnya untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Suatu malam, setelah makan malam sederhana bersama keluarganya, Arga memberanikan diri membuka pembicaraan dengan istrinya. Dengan suara pelan, ia mengungkapkan keinginannya untuk pergi bekerja ke Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia. Ia mendengar dari beberapa orang bahwa bekerja di sana bisa menghasilkan uang yang jauh lebih besar dibandingkan di desa. Istrinya terdiam cukup lama. Ada kekhawatiran yang jelas terlihat di matanya. Jarak yang jauh, waktu yang lama, dan ketidakpastian membuat keputusan itu terasa berat. Namun di balik semua itu, mereka berdua tahu bahwa ini mungkin satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Udara masih dingin, tetapi suasana hati Arga terasa hangat sekaligus berat. Istrinya menggenggam tangannya erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Anak mereka yang masih kecil belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, hanya memeluk Arga dengan polos. Di dalam hati, Arga berjanji akan kembali dengan membawa harapan baru. Ia melangkah pergi dengan tekad yang kuat, meskipun di dalam dadanya tersimpan rasa rindu yang sudah mulai tumbuh bahkan sebelum ia benar-benar meninggalkan rumahnya. Perjalanan panjang membawa Arga akhirnya tiba di Jepang, negeri yang selama ini hanya ia lihat dari cerita orang dan tayangan televisi. Segalanya terasa berbeda, udara yang lebih dingin, bahasa yang asing, dan kebiasaan orang-orang yang jauh dari yang ia kenal. Pada hari-hari pertama, Arga sering merasa kebingungan. Ia harus beradaptasi dengan cepat, mulai dari cara bekerja hingga memahami perintah-perintah sederhana dari atasannya. Namun, di tengah semua itu, ia terus mengingat tujuan awalnya, bekerja keras demi keluarga yang ia tinggalkan di Kendal. Arga ditempatkan di sebuah kebun jagung yang luas, milik sebuah keluarga yang cukup terpandang di daerah tersebut. Ladang itu terbentang rapi, dengan barisan tanaman jagung yang tinggi menjulang. Setiap pagi, Arga bersama beberapa pekerja lain memulai pekerjaan sejak matahari belum sepenuhnya muncul. Ia harus memeriksa tanaman, membersihkan gulma, dan memastikan jagung tumbuh dengan baik. Pekerjaan itu tidak ringan, apalagi dengan suhu yang terkadang sangat dingin atau justru panas menyengat saat musim berganti.
Meski begitu, Arga tidak pernah mengeluh. Ia menjalani semuanya dengan tekun, karena setiap tetes keringatnya terasa seperti langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di tengah luasnya kebun itu, terdapat sebuah gubuk kecil yang biasa digunakan para pekerja untuk beristirahat. Gubuk itu sederhana, terbuat dari kayu, dengan atap yang melindungi dari panas dan hujan. Bagi Arga, tempat itu menjadi semacam pelarian sejenak dari lelahnya pekerjaan. Di sanalah ia sering duduk sendirian saat waktu istirahat tiba, membuka bekal sederhana yang ia bawa, sambil sesekali menatap jauh ke arah langit. Kadang-kadang, ia membayangkan wajah istri dan anaknya, membayangkan mereka sedang melakukan apa di kampung halaman. Rasa rindu itu datang diam-diam, tetapi begitu kuat hingga membuat dadanya terasa sesak. Suatu siang, ketika Arga sedang beristirahat di gubuk seperti biasa, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang gadis muda berdiri tidak jauh darinya. Penampilannya rapi dan berbeda dari para pekerja lainnya. Wajahnya bersih dengan senyum tipis yang tampak ramah, namun juga menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Arga sempat merasa canggung, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk sedikit sebagai bentuk hormat. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai anak dari pemilik kebun. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin melihat-lihat keadaan ladang dan para pekerja. Suaranya lembut, tetapi jelas, membuat Arga tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Sejak pertemuan itu, gadis tersebut mulai beberapa kali datang ke kebun. Awalnya, kehadirannya terasa biasa saja, sekadar memeriksa pekerjaan atau berbincang singkat dengan para pekerja. Namun, Arga mulai menyadari bahwa gadis itu sering berada di sekitar tempat ia bekerja. Terkadang, ia datang saat Arga sedang beristirahat di gubuk, duduk tidak terlalu jauh sambil mengajaknya berbicara ringan. Obrolan mereka sederhana, tentang pekerjaan, tentang perbedaan budaya, bahkan tentang kehidupan di Indonesia. Bagi Arga, percakapan itu menjadi sesuatu yang baru di tengah rutinitasnya yang monoton. Ia mulai merasa sedikit nyaman, meskipun di dalam hatinya masih ada batas yang ia coba jaga, mengingat siapa dirinya dan apa tanggung jawab yang ia pikul. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lebih cepat bagi Arga. Rutinitas yang sebelumnya terasa berat dan melelahkan kini sedikit berubah, bukan karena pekerjaannya menjadi lebih ringan, tetapi karena ada sesuatu yang baru yang tanpa ia sadari mulai mengisi hari-harinya. Gadis itu semakin sering datang ke kebun, dan kehadirannya tidak lagi terasa asing. Ia mulai mengenal kebiasaan Arga, kapan ia biasanya beristirahat, di bagian mana ia bekerja, bahkan cara Arga diam-diam mengusap keringat di dahinya sambil menarik napas panjang. Setiap kali mereka berbincang, gadis itu tampak benar-benar mendengarkan, bukan sekadar berbasa-basi. Ia sering bertanya tentang kehidupan Arga di Indonesia, tentang desa kecil di Kendal, tentang keluarga yang ia tinggalkan. Awalnya Arga menjawab dengan singkat, seperlunya saja. Ia berhati-hati, menjaga jarak, dan tidak ingin terlalu terbuka. Namun, perhatian yang terus-menerus itu perlahan membuatnya luluh. Ia mulai bercerita lebih banyak, tentang masa kecilnya, tentang perjuangan hidupnya, dan tentang mimpinya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Bagi gadis itu, Arga bukan sekadar pekerja biasa. Ia melihat sesuatu yang berbeda, ketulusan, kesederhanaan, dan keteguhan yang jarang ia temui di lingkungannya sendiri. Ia tumbuh dalam keluarga berada, dikelilingi kenyamanan, tetapi justru merasa ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika berbicara dengan Arga, ia merasa menemukan sesuatu yang hangat, sesuatu yang nyata. Ia mulai mencari alasan untuk datang ke kebun lebih sering. Kadang ia membawa minuman hangat untuk para pekerja, kadang sekadar berjalan-jalan sambil memperhatikan tanaman, tetapi pada akhirnya langkahnya selalu berhenti di dekat Arga. Ia mulai tersenyum lebih sering, bahkan sesekali tertawa kecil saat Arga menceritakan hal-hal sederhana yang menurutnya lucu. Bagi Arga, momen-momen itu terasa ringan, seperti jeda dari beban hidup yang selama ini ia pikul sendirian. Meski begitu, di dalam hati Arga, ada pergulatan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap kali ia kembali ke tempat tinggalnya di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, bayangan wajah istrinya dan anaknya kembali hadir dengan jelas. Ia teringat bagaimana istrinya menatapnya di hari keberangkatan, penuh harap sekaligus cemas.
Ia juga teringat pelukan anaknya yang kecil, yang belum sepenuhnya mengerti arti perpisahan. Kenangan-kenangan itu membuat langkah Arga sering terasa berat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia lakukan sekarang sudah benar? Apakah ia masih berada di jalan yang sama seperti saat ia meninggalkan rumah dengan penuh tekad? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia mencoba mengusirnya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah pertemanan biasa, tidak lebih. Ia berusaha menjaga batas, meskipun dalam kenyataannya batas itu mulai terasa semakin kabur. Suatu hari, saat matahari berada tepat di atas kepala dan udara terasa lebih hangat dari biasanya, Arga memutuskan untuk beristirahat lebih lama di gubuk kecil di tengah kebun. Tubuhnya terasa lelah, dan pikirannya pun terasa penuh. Ia duduk di sudut gubuk, membuka bekalnya perlahan, namun nafsu makannya tidak seperti biasanya. Ia lebih banyak terdiam, memandangi tanah di depannya. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah kaki yang sudah mulai ia kenali. Gadis itu datang lagi, kali ini membawa 2 botol minuman dingin. Ia duduk di dekat Arga, tidak terlalu jauh, namun cukup dekat untuk membuat Arga merasakan kehadirannya dengan jelas. Mereka berbincang seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Percakapan mereka lebih dalam, lebih pribadi. Gadis itu mulai bercerita tentang hidupnya, tentang tekanan yang ia rasakan sebagai anak dari keluarga pemilik kebun, tentang harapan orang tuanya yang besar, dan tentang kesepiannya yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Suaranya terdengar pelan, sesekali bergetar, seolah ia sedang membuka bagian dari dirinya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hening sempat menyelimuti mereka setelah percakapan itu. Tidak ada suara selain angin yang pelan berhembus di luar gubuk, menggerakkan daun-daun jagung. Arga merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan, perasaan iba, kedekatan, sekaligus kebingungan. Ia ingin menghibur, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tanpa disadari, jarak di antara mereka terasa semakin dekat. Gadis itu menoleh ke arah Arga, menatapnya dengan mata yang penuh arti. Tatapan itu bukan lagi sekadar rasa penasaran atau keinginan untuk mengenal, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Arga mencoba mengalihkan pandangan, tetapi hatinya berdebar tidak seperti biasanya. Dalam momen yang singkat namun terasa panjang itu, Arga sadar bahwa hubungan mereka telah berubah. Ia berdiri di persimpangan yang sulit, antara mempertahankan prinsip yang ia pegang sejak awal, atau menyerah pada perasaan yang kini mulai tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Sejak percakapan di gubuk itu, hubungan Arga dan gadis tersebut tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak diucapkan, tetapi terasa jelas di antara mereka. Arga mencoba kembali ke rutinitasnya seperti biasa, bekerja, menjaga jarak, dan menahan diri. Namun setiap kali ia melihat gadis itu datang ke kebun, hatinya selalu bereaksi berbeda. Detak jantungnya menjadi lebih cepat, pikirannya menjadi tidak fokus, dan perasaannya terasa campur aduk. Ia tahu bahwa ia sedang berada di batas yang berbahaya. Ia sering mengingatkan dirinya sendiri tentang keluarganya di Kendal, tentang tujuan awalnya datang ke Jepang. Tetapi semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat pula rasa yang menariknya kembali. Sementara itu, gadis tersebut justru semakin terbuka menunjukkan perasaannya. Ia tidak lagi sekadar mencari alasan untuk berbincang, tetapi mulai benar-benar mendekat, baik secara fisik maupun emosional. Ia sering menatap Arga dengan cara yang membuat Arga sulit berpaling, seolah ingin memastikan bahwa perasaan itu tidak hanya ia rasakan sendiri. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Di hadapan pekerja lain, Arga tetap bersikap seperti biasa, tenang dan fokus pada pekerjaannya. Namun di dalam dirinya, ada pergulatan yang terus berlangsung. Ia mulai merasa bersalah bahkan sebelum melakukan kesalahan yang lebih jauh. Setiap kali ia menerima senyum dari gadis itu, ada rasa hangat yang muncul, tetapi diikuti oleh bayangan wajah istrinya yang membuat hatinya terasa perih. Ia mulai sering terbangun di malam hari, memikirkan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa sampai pada titik ini. Ia yang dulu begitu yakin dengan prinsipnya, kini mulai goyah. Di sisi lain, gadis itu tampak semakin yakin dengan perasaannya. Ia tidak lagi ragu untuk duduk lebih dekat, berbicara lebih lama, bahkan sesekali menyentuh tangan Arga dengan ringan saat berbicara. Hal-hal kecil itu,
yang mungkin terlihat sepele, justru menjadi pemicu bagi Arga untuk semakin sulit menjaga jarak. Suatu sore, ketika langit mulai berubah warna dan para pekerja satu persatu meninggalkan kebun, Arga masih berada di sana, membereskan beberapa pekerjaan yang tertunda. Ia berharap bisa pulang lebih cepat hari itu, menjauh dari segala perasaan yang membuatnya tidak tenang. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat gadis itu kembali datang. Kali ini, suasananya berbeda. Kebun mulai sepi, angin berhembus lebih pelan, dan suasana terasa lebih sunyi. Gadis itu menghampiri Arga tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat serius, tidak seperti biasanya. Ia berdiri cukup dekat, membuat Arga bisa merasakan napasnya. Dalam diam, gadis itu akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa ia merasa nyaman dengan Arga, bahwa ia merasa dimengerti, dan bahwa ia tidak ingin kehilangan kedekatan yang telah mereka bangun. Kata-kata itu sederhana, tetapi sangat jujur. Arga terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia juga merasakan sesuatu, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu tidak seharusnya ada. Malam itu menjadi titik balik yang tidak pernah dibayangkan oleh Arga sebelumnya. Setelah pengakuan itu, mereka sama-sama terdiam, seolah waktu berhenti sejenak. Arga mencoba berbicara, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bisa, bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Namun kata-katanya terasa lemah, seolah tidak sepenuhnya mewakili apa yang ia rasakan. Gadis itu tidak memaksa, tetapi ia tetap berada di sana, tidak pergi, tidak menjauh. Kehadirannya justru membuat Arga semakin sulit untuk berpikir jernih. Dalam kesunyian yang panjang itu, Arga merasakan betapa rapuhnya dirinya. Ia yang selama ini merasa kuat, ternyata bisa goyah oleh perasaan yang tidak ia rencanakan. Tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin menghilang. Momen itu terjadi begitu saja, tanpa rencana, tanpa kata-kata yang jelas. Arga menyerah pada keadaan, pada perasaan yang selama ini ia tahan. Ia tahu bahwa langkah yang ia ambil malam itu akan membawa konsekuensi besar, tetapi pada saat itu, ia tidak mampu lagi menahan dirinya. Setelah malam itu, semuanya berubah dengan cepat. Hubungan mereka menjadi rahasia yang hanya mereka berdua ketahui. Mereka mulai mencari waktu-waktu tersembunyi untuk bertemu, biasanya di gubuk kecil di tengah kebun yang kini menjadi saksi dari hubungan terlarang mereka. Setiap pertemuan membawa perasaan yang campur aduk, ada kebahagiaan, ada kedekatan, tetapi juga ada rasa takut dan bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Gadis itu semakin terikat pada Arga. Ia merasa menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia mulai bergantung secara emosional, bahkan sering mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan hari-harinya tanpa Arga. Sementara itu, Arga semakin terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, tetapi ia juga merasa tidak mampu menghentikannya. Setiap kali ia mencoba menjauh, bayangan kebersamaan mereka selalu menariknya kembali. Di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan rahasia yang mereka simpan semakin berat untuk dipikul. Hari-hari di kebun tetap terlihat sama di mata orang lain, tetapi bagi Arga dan gadis itu, setiap detik terasa penuh ketegangan. Hingga suatu pagi, gadis itu datang dengan wajah yang berbeda. Tidak ada senyum seperti biasanya. Matanya tampak lelah, seolah ia tidak tidur semalaman. Ia meminta Arga untuk berbicara di gubuk, tempat yang selama ini menjadi saksi kedekatan mereka. Di sana, dengan suara yang pelan dan sedikit gemetar, ia menyampaikan kabar yang mengubah segalanya. Ia hamil. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya begitu besar. Arga terdiam, seolah waktu berhenti. Ia tidak langsung memahami, atau mungkin tidak ingin memahami. Dunia yang selama ini ia jalani tiba-tiba terasa runtuh. Pikirannya kosong, tetapi di dalam dadanya, ada rasa panik yang perlahan membesar. Ia menatap gadis itu, mencoba mencari jawaban, tetapi yang ia temukan hanyalah kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Kabar kehamilan itu tidak bisa disembunyikan lama. Perubahan pada diri gadis itu mulai terlihat, dan keluarganya pun mulai curiga. Hingga akhirnya, kebenaran itu terbongkar. Reaksi keluarga gadis itu sangat keras. Sebagai keluarga terpandang,
Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak mereka terlibat dalam hubungan dengan seorang pekerja asing. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa malu bercampur menjadi satu. Arga dipanggil dan dihadapkan pada situasi yang menekan. Ia berdiri di hadapan orang tua gadis itu dengan perasaan campur aduk, takut, bersalah, dan bingung. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan kepadanya, sebagian dengan nada tinggi, sebagian dengan tatapan tajam yang penuh tuntutan. Dalam keadaan terdesak itu, Arga hanya bisa mengakui apa yang telah terjadi. Ia tidak punya alasan untuk menyangkal. Ia tahu bahwa kesalahan itu nyata, dan ia harus menghadapi akibatnya. Setelah melalui perdebatan panjang dan penuh emosi, keluarga gadis itu mengambil keputusan. Mereka menuntut agar Arga bertanggung jawab dengan menikahi anak mereka. Bagi mereka, itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Tidak ada pilihan lain. Arga kembali terdiam. Kata, menikah, yang seharusnya menjadi sesuatu yang sakral, kini terasa seperti tekanan yang menghimpitnya dari segala arah. Ia terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, ada tanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, ada kenyataan yang selama ini ia sembunyikan, bahwa ia sudah memiliki istri dan anak di Indonesia. Rahasia itu kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun, dalam kondisi yang begitu menekan, Arga tidak mampu berkata jujur. Ia takut, bukan hanya pada reaksi keluarga gadis itu, tetapi juga pada konsekuensi yang akan menghancurkan banyak hal sekaligus. Persiapan pernikahan pun mulai dilakukan dengan cepat. Keluarga gadis itu bergerak tanpa banyak menunda, seolah ingin segera menutup aib yang terjadi. Segalanya diatur dengan rapi, tempat, waktu, hingga berbagai keperluan lainnya. Di luar, semuanya tampak berjalan lancar. Namun di dalam diri Arga, badai besar sedang berlangsung. Setiap hari ia jalani dengan perasaan gelisah. Ia sering terdiam di tengah pekerjaan, pikirannya melayang jauh ke Indonesia. Ia membayangkan istrinya, anaknya, rumah kecil yang ia tinggalkan dengan penuh harapan. Rasa bersalah yang dulu hanya sesekali muncul, kini datang tanpa henti. Ia merasa terhimpit oleh dua kehidupan yang saling bertabrakan. Ia ingin lari, tetapi tidak tahu kemana. Ia ingin jujur, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Sementara itu, gadis itu justru terlihat lebih tenang. Ia percaya bahwa pernikahan ini adalah jalan keluar, bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah mereka resmi bersama. Perbedaan perasaan itu semakin membuat Arga merasa sendirian dalam menghadapi semua ini. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Suasana dipenuhi kesibukan dan orang-orang yang datang untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Arga berdiri dengan pakaian rapi, tetapi hatinya terasa kosong. Setiap langkah menuju tempat akad terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Di saat-saat terakhir itu, ketika semua mata tertuju padanya, kebenaran yang selama ini ia sembunyikan akhirnya tidak bisa lagi ia tahan. Dengan suara yang bergetar, ia mengungkapkan bahwa ia sudah memiliki istri dan anak di Indonesia. Seketika, suasana berubah drastis. Keheningan yang singkat berubah menjadi kegemparan. Wajah-wajah yang tadi penuh harapan kini dipenuhi amarah dan kekecewaan. Gadis itu terpaku, matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Orang tuanya bereaksi dengan keras, merasa dikhianati dan dipermalukan. Arga hanya bisa berdiri di tengah semua itu, tidak lagi mampu berkata apa-apa. Ia sadar, satu keputusan yang ia ambil di masa lalu telah membawa dampak yang begitu besar. Bukan hanya menghancurkan kepercayaan orang lain, tetapi juga menghancurkan hidup yang selama ini ia perjuangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.